Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, mari kita hadirkan sebuah momen ya. Bayangkan suasana hari Jumat, 22 Juli 2016. Lokasinya di Stubhub Center, California. Ini hari ketiga kompetisi CrossFit Games. Wah, pasti udah pada capek banget itu atletnya. Mereka baru aja selesai event Murph. Itu kan terkenal brutal ya. Betul, sangat menguras tenaga. Nah, suasananya itu tegang, tapi juga ada antisipasi gitu. Waktu istirahatnya cuma 90 menit sebelum event berikutnya. Sebentar banget ya. Iya, dan sebagian dipakai briefing lagi kan? Betul, dan sebagian waktu itu ya buat dengerin penjelasan event baru. Nah, fokus kita kali ini yang penting, adalah kepercayaan diri. Kita akan gali konsep ini dari bab 5, buku Chasing Excellence. Oke. Yang bikin saya penasaran waktu itu, pas pemanasan, ada Katrin Davidsdochter sama Cole Sager. Mereka ini atlet top, tapi kelihatannya kok tenang banget, percaya diri gitu. Padahal, event berikutnya, squat clean pyramid, itu bukan jagoan mereka. Iya. Saya ingat momen itu. Nah, ini jadi pertanyaan kan, kalau PD-nya bukan karena yakin menang, terus dari mana datangnya? Apa sih sebenarnya kepercayaan diri sejati itu? Mari kita coba kupas bareng-bareng ya. Pengamatan yang jeli sekali. Memang event 6, itu squat clean pyramid, itu tantangannya unik dan berat banget. Beratnya gimana tuh? Jadi atlet harus lakukan total 30 squat cleans. Tahu kan? Angkat barbel dari lantai ke bahu, terus jongkok penuh. Oke. Nah, bebannya itu naik terus. Mulai dari yang lumayan berat sampai, wah, di akhir itu berat sekali. Setara standar kualifikasi angkat besi nasional AS malah. Wow. Serius? Iya, jadi ini nggak cuma uji kekuatan murni, tapi juga power endurance, kemampuan angkat berat pas udah capek, jantung udah deg-degan kencang gitu. Dan Anda benar, Katrin dan Cole itu, ya mereka kuat kalau standar biasa, tapi di level games, dibanding spesialis angkat berat, kekuatan murni mereka ya bisa dibilang rata-rata lah ya. Jadi mereka tahu ya kemungkinan menangnya kecil. Sadar betul mereka. Secara realistis, kecil kemungkinannya menang event ini. Tapi ya itu, seperti yang Anda bilang, bahasa tubuhnya itu loh, tetap memancarkan keyakinan. Nah, disinilah diskusinya jadi menarik kan? Oke, ini langsung kayak mematahkan anggapan umum gitu ya. Biasanya kan kita mikir percaya diri itu ya harus yakin menang, harus yakin jadi yang terbaik. Iya, seringnya begitu. Kalau bukan itu, lantas apa inti dari percaya diri menurut buku ini? Bisa tolong dijelaskan definisi yang beda ini? Tepat sekali. Buku ini ngasih perspektif yang cukup berbeda ya soal kepercayaan diri. Intinya gini, kepercayaan diri sejati itu tidak datang dari keyakinan soal hasil akhir atau soal kemenangan. Oh, bukan dari situ. Kenapa? Kenapa? Karena hasil itu seringnya ya di luar kendali kita sepenuhnya, gitu kan? Coba lihat faktanya deh. Oke, gimana faktanya? Katrin Davidsdochter sendiri, pas dia juara dunia 2015, dia cuma menang 1 dari 13 event. Bayangkan. Cuma 1? Iya. Terus pemain golf atau tenis terbaik dunia, mereka itu lebih sering kalah loh di turnamen besar daripada menang. Atau pemukul bisbol paling hebat, gagal pukul bola itu 6-7 kali dari 10 kesempatan. Wah, iya juga ya. Bahkan Michael Jordan, legenda itu, gagal masukin bola penentu kemenangan di detik akhir, itu tercatat 26 kali dari 51 percobaan. Banyak juga ya gagalnya. Nah, jadi, menurut buku ini, kepercayaan diri yang sesungguhnya itu akarnya dari keyakinan pada kemampuan diri kita untuk mengendalikan respons kita. Respons kita terhadap apapun yang terjadi. Oh, jadi fokusnya pindah ya? Bukan ke hasil, tapi ke respons. Betul, fokusnya ke dalam diri. Pertanyaannya jadi, bisakah Anda mempertahankan karakter juara, semangat juang, fokus, positif, tekun, gigih, terutama pas situasinya sulit, pas gak sesuai harapan? Maksudnya menunjukkan karakter terbaik kita gitu. Persis. Pertanyaannya bukan bisa menang gak ya, tapi bisa nggak saya nunjukin karakter terbaik saya, apapun yang terjadi nanti. Itu intinya. Menarik sekali ini pergeseran fokusnya dari hasil eksternal ke respons internal. Kedengarannya sih kuat ya konsepnya, tapi gimana terapinya di lapangan? Kayaknya ngendaliin respons, apalagi pas di bawah tekanan hebat gitu. Nggak gampang deh. Ya, memang nggak gampang. Butuh latihan. Ada nggak semacam kerangka berpikir atau rumus mental gitu yang dibahas di buku ini buat ngelatih kemampuan itu? Ada, dan ini salah satu alat mental yang paling kuat yang dibahas di buku ini. Dipopulerkan oleh pelatih football, Urban Meyer. Rumusnya,
I plus R sama dengan O. I plus R sama dengan O. Apa itu? Event, peristiwa, plus response, respons sama dengan outcome, hasil. Logikanya sebenarnya simpel, tapi dalam maknanya, Oke, coba jelaskan. gini, kita kan nggak bisa ngendaliin peristiwa I yang nimpa kita, ya kan? Entah itu cuaca pas tanding, keputusan wasit yang aneh, atau ya jenis tantangan fisiknya. Itu di luar kuasa kita. Iya, betul. Kita juga nggak bisa ngendaliin outcome, hasil O, secara langsung. Nggak bisa kita tiba-tiba mutusin, oke, saya mau menang sekarang. Kan nggak bisa. Hehe, iya juga. Nah, satu-satunya variabel yang 100% ada dalam kuasa kita itu adalah respons, R kita. Gimana kita bereaksi sama peristiwa itu? Jadi cuma R yang bisa kita kontrol penuh ya? Tepat. Orang-orang yang sukses luar biasa itu, mereka cenderung fokusin energi mentalnya ke R. Gimana mereka bereaksi, berpikir, bertindak, ngadepin situasi. Sebaliknya, yang kurang berhasil, seringnya kejebak nyalahin nyalahin hal di luar kendali mereka. Masuk akal sekali. Nah, Catherine ini tampaknya paham prinsip ini. Entah secara intuitif atau lewat latihannya ya. Jadi kepercayaan dirinya itu bukan dibangun di atas harapan dia bakal angkat beban paling berat. Bukan. Tapi pada keyakinan bahwa dia bisa ngendaliin sikap dan usahanya pas ngadepin tantangan itu. Jadi kompetisi utamanya itu sama dirinya sendiri ya? Bisa dibilang begitu. Mencapai potensi maksimalnya dia pada hari itu, itulah kemenangan buat dia. Nggak peduli pawan skor bilang apa. Konsep E plus R sama dengan O ini benar kuat ya. Biar lebih kebayang lagi nih, ada nggak contoh spesifik dari perjalanan Catherine di mana kita bisa lihat dia benar-benar menerapkan ini? Mungkin pas situasi genting banget gitu. Ada banget. Ini cerita yang sangat gamblang dari CrossFit Games tahun 2015. Setahun sebelum event squat clean yang tadi kita bahas. Oke, gimana ceritanya? Ini kejadiannya pas event yang ada legless rope climbs, manjat tali tanpa bantuan kaki. Nah ini tuh kelemahan Catherine. Malah ini yang bikin dia gagal lolos ke Games tahun sebelumnya. Wah, jadi trauma dong ya? Pastinya, bayangin situasinya. Dia lagi mimpin klasemen. Pakai leader jersey yang kuning itu, jadi sorotan semua orang. Terus harus ngadepin trauma kegagalannya itu di depan ribuan penonton. Waduh, tekanannya pasti berat banget. Banget. Di area pemanasan dia panik, nangis, takut gagal lagi. Disinilah peran pelatihnya, Ben Bergeron, jadi krusial. Terus apa yang dilakukan pelatihnya? Kasih motivasi gitu? Nah, ini menariknya. Ben gak ngasih motivasi kosong atau janji kemenangan. Strateginya justru sangat pragmatis. Fokus ke apa yang bisa Catherine kontrol saat itu juga. Gimana tuh? Ben nanya dengan tenang, bisa nggak kamu lakuin 1 kali panjatan tali? Catherine sambil sesengukan gitu, ngangguk. Cuma 1? Iya. Terus instruksi Ben selanjutnya simple. Oke, lakuin 1 kali. Habis itu, lupain semua orang, lupain kompetisinya. Bayangin kita lagi latihan biasa di gym. Tanya diri sendiri, kapan ya Ben nyuruh aku naik lagi? Kalau udah siap, lakuin 1 kali lagi. Jadi targetnya dipecah jadi kecil banget dan bisa dikelola. Cuma 2 kali panjatan. Oh, jadi targetnya diturunin banget ya? Betul. Dan efeknya luar biasa. Catherine jadi tenang, fokusnya balik lagi, dia bahkan bisa senyum sebelum masuk arena. Terus hasilnya gimana di event itu? Hasilnya, dia berhasil lakuin 3 kali panjatan tali. Wow, dari panik jadi bisa 3 kali? Iya, meskipun dia tetap kena time cap, nggak selesai dalam batas waktu dan finishnya di urutan ke-15. Tapi setelah event, dia bilang ke jurinya, aku menang. Menang? Maksudnya? Ya, kemenangan versi dia. Dia berhasil ngendaliin respon emosionalnya, dia berhasil ngasih usaha terbaiknya pas ngadepin ketakutan terbesarnya. Jadi dengan nurunin ekspektasi hasil dan fokus ke proses yang bisa dikontrol, dia justru bisa tampil deket potensi maksimalnya di bawah tekanan sehebat itu. Kisah yang luar biasa ya, benar-benar nunjukin kekuatan ngubah fokus. Definisi menang jadi beda banget. Nah, bawa pelajaran dari 2015 itu, kita balik lagi ke event squat clean pyramid di 2016. Oke. Dengan pola pikir yang udah teruji ini, gimana Catherine ngadepin event angkat berat yang kita tahu bukan keunggulannya itu? Tadi kan disebut ada 2 pilihan respon mental ya? Benar. Jadi pas ngadepin squat clean pyramid itu, Catherine kayak di persimpangan jalan mental gitu. Pilihan pertama, jalur negatif. Fokus ke eksternal. Maksudnya gimana? Dia bisa aja mikir, wah yang lain kuat-kuat banget nih. Atau, gimana nih kalau gagal angkat beban terakhir? Atau, waduh peringkatku bisa anjlok nih. Ini kan fokus ke peristiwa dan hasil yang di luar kendalinya. Oke, itu pilihan pertama. Terus? Pilihan kedua, ini jalur kepercayaan diri sejati.
fokus ke internal. Dia sadar event ini berat, hasilnya mungkin nggak sesuai harapan, tapi dia abaikan performa atlet lain. Dia curahkan semua fokusnya buat ngasih usaha terbaik versinya dia di setiap angkatan. Dan dia pilih yang kedua ini ya. Betul, dan ini kelihatan banget pas event berlangsung. Dia angkat beban bareng beberapa wanita terkuat dunia. Ada Kara Webb yang langsung ngebut banget. Terus Catherine gimana? Ikutan ngebut? Enggak, dia kelihatan tenang, jaga ritmenya sendiri, lebih terencana, nggak kepancing. Nah, yang menarik, atlet lain kayak Sarah Sigmundsdottir yang di atas kertas lebih kuat dari Catherine, malah kelihatan kewalahan di barbel terakhir. Kenapa tuh? Kayaknya karena terlalu maksain kecepatan di awal, mau ngimbangin Webb. Catherine, dia terus konsisten aja. Sempat gagal sekali sih angkat 205 pon. Terus dia panik nggak? Enggak, kelihatan panik. Dia mundur bentar, atur nafas, kumpulin fokus, terus teriak, koma. Itu bahasa Islandia, artinya ayo, gitu. Coba lagi, dan berhasil. Keren. Terus hasil akhirnya? Hasil akhirnya, Catherine finish ke-15. Mungkin ya, itu hasil maksimal yang bisa dia capai di event itu. Sementara Sarah, yang startnya terlalu cepat, finish ke-17. Malah di bawah potensi kekuatannya. Wah, jelas banget ya bedanya. Iya kan? Ini bukti lagi kekuatan kepercayaan diri yang akarnya diproses. Merasa aman dan puas karena tahu udah ngasih komitmen penuh, usaha terbaik, nggak peduli peringkat akhirnya gimana. Perbandingan Catherine sama Sarah di event itu benar-benar menjelaskan ya, fokus ke proses versus fokus ke hasil orang lain. Saya dengar buku ini juga pakai analogi unik ya, soal kuda pacu sama kumbang. Bisa dijelasin nggak? Oh ya, analogi dari pelatih triathlon Joe Friel itu ya, cukup mengena sih. Coba kita bedah ya. Boleh, boleh. Pertama, berlatihlah seperti kuda pacu. Kuda pacu juara itu kan atlet elit ya. Tahu mereka elit, dilatih intensif. Nah, keunggulan mental mereka apa? Mereka nggak punya kapasitas buat overthinking, mikir berlebihan gitu. Nggak bisa mikir ribet gitu ya? Iya, mereka nggak raguin pelatihnya, nggak raguin program latihannya, nggak banding-bandingin diri sama kuda di sebelah, nggak pernah malas latihan. Mereka cuma fokus ke tugas di depan mata, lari sekencang mungkin. Fokus ke tugas aja. Betul. Menang atau kalah itu cuma bagian proses panjang, bukan akhir segalanya. Nah, pola pikir ini penting banget buat hindarin jebakan perbandingan sosial. Apalagi sekarang zaman medsos, papan skor online di mana-mana. Iya, gampang banget bandingin diri. Makanya pelatih di buku ini minta atletnya buat abaikan semua kebisingan itu. Tujuannya bukan ngalahin si A atau si B, tapi ngeluarin potensi terbaik diri sendiri. Itu kuda pacu. Oke. Terus yang kumbang? Kedua, berpikirlah seperti kumbang. Ini unik. Secara aerodinamika, katanya sih, menurut hitungan fisika lama, kumbang itu harusnya nggak bisa terbang. Badannya kegedean, sayapnya kekecilan. Loh, masa sih? Tapi kan kumbang terbang. Nah, itu dia. Kumbang nggak tahu aturan itu. Dia ya terbang aja dengan lincahnya. Ini jadi metafora buat jenis kepercayaan diri yang lain. Tahu apa yang harus dilakuin, ya lakuin aja. Abaikan semua keraguan atau hukum alam yang kayaknya ngebatasin. Jadi kayak tindakan otomatis gitu ya? Tanpa mikir macam-macam. Iya, atlet perlu bisa masuk zona ini pas tanding. Tindakan otomatis, ngalir aja. Tanpa analisis berlebihan yang malah bikin lambat. Nah, bangun dua aspek ini, fokus proses kayak kuda pacu, dan keyakinan tanpa ragu kayak kumbang, ini butuh latihan mental tiap hari. Nggak instan ya berarti? Nggak. Ini kayak ngebentuk jalur baru di otak kita. Biar otomatis balik ke fokus pada usaha saat ini. Nggak kejebak khawatir masa depan atau bandingin masa lalu. Secara sadar ya, selain ngelatih pola pikir pakai E plus R sama dengan O atau bayangin analogi tadi, gimana cara praktisnya buat membangun fondasi kepercayaan diri versi ini dalam keseharian gitu? Kunci utamanya ada di bagaimana kita mendefinisikan sukses buat diri kita sendiri. Mendefinisikan sukses, maksudnya? Gini, kepercayaan diri yang kokoh ini bisa tumbuh subur kalau kita secara sadar milih buat definisikan sukses pakai istilah-istilah yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Yang bisa kita kontrol ya? Betul. Kita harus berani lepasin definisi sukses yang tergantung faktor eksternal, kayak menang kompetisi, dapat skor tertentu, dapat promosi, atau bahkan dapat pujian orang lain. Itu kan di luar kendali kita ya. Iya juga sih. Terus contohnya gimana? Contoh paling kuat ya, definisi sukses pribadinya Catherine. Yang dia tulis, dia lihat tiap hari. Isinya tuh kira-kira poin-poinnya gini. Apa aja tuh? Pertama,
Sukses itu fokus penuh pada usaha yang dikasih saat ini. Dengan sadar bahwa itu usaha terbaik yang bisa dilakuin di momen itu. Kedua, sukses itu ada di persiapan harian yang maksimal. Persiapan harian? Iya, komitmen latihan, pemulihan tidur, nutrisi, itu penting banget jaga hubungan baik sama keluarga, teman, terus memberi kembali ke komunitas, cari inspirasi, dan yang paling penting, cinta sama proses yang dijalanin tiap hari. Wah, lengkap ya. Terus yang ketiga? Ketiga, pas lagi kompetisi, sukses itu artinya ngasih usaha penuh. Dengan keyakinan bahwa versi dirinya yang tampil saat itu, ya versi terbaik yang bisa dihadirkan hari itu. Coba perhatikan deh di definisi itu. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Gak ada satu kata pun soal menang, skor, peringkat, atau rekor pribadi. Oh iya, benar juga. Mereka bahkan secara sadar gak pernah bahas target buat menangin games. Fokusnya selalu di apa yang bisa dikontrol sekarang. Usaha di latihan hari ini, kualitas tidur malam ini, fokus di repetisi berikutnya. Dengan keyakinan kalau prosesnya benar, hasil ngikutin gitu ya. Tepat. Pola pikir ini drastis banget ngurangin tekanan yang bisa bikin lumpuh. Apalagi pas momen puncak kayak kompetisi besar. Buat Katrin, tekanan yang dia rasain itu intinya sama aja. Mau di event jagoannya atau event kelemahannya. Sama gimana maksudnya? Tekanannya ya cuma satu. Kasih semua yang dia punya saat itu. Nggak kurang, nggak lebih. Itu aja. Jadi rangkuman dari pembahasan kita kali ini benar-benar kayak ngubah cara pandang soal kepercayaan diri ya. Iya, betul. Ternyata kepercayaan diri yang sejati yang tahan lama itu bukan soal merasa pasti menang atau pasti capai hasil tertentu. Itu kan seringnya di luar kendali kita. Ini lebih dalam dari itu ternyata. Ini soal keyakinan sama kemampuan kita ngendaliin respons kita sama apapun situasinya, soal komitmen total ke proses perbaikan diri, dan soal keberanian buat ngasih usaha terbaik kita di tiap momen. Nggak peduli kondisi luarnya gimana. Tepat sekali. Analogi kuda pacu yang fokus sama lintasannya sendiri, sama kumbang yang terbang lewatin batasan itu, jadi pengingat yang kuat banget. Rasanya konsep ini implikasinya luas ya, jauh di luar dunia olahraga. Saya sangat setuju. Justru kemampuan Katrin buat tetap tampil maksimal, tetap fokus, bahkan di event yang secara objektif bukan kekuatannya dia, kayak squat clean piramid tadi itu, jadi bukti paling nyata dari jenis kepercayaan diri yang dibahas di buku ini. Jadi bukan cuma soal bakat ya. Bukan. Kepercayaan diri itu dibangun lewat latihan karakter yang disengaja, lewat fokus pada respons internal, bukan sekedar keyakinan kosong pada hasil akhir. Ini nunjukin kalau kepercayaan diri itu bukan bakat bawaan semata, tapi sebuah keterampilan mental, sesuatu yang bisa dilatih, bisa dikembangkan oleh siapa aja. Pembahasan yang sangat membuka wawasan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir atau pertanyaan yang bisa Anda bagi buat direnungkan pendengar kita terkait penerapan konsep ini di kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin ini ya, bisa jadi bahan refleksi. Gimana kalau kita coba terapin prinsip E plus R sama dengan O ini dalam skala kecil? Tiap hari gitu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, pas kita kejebak macet parah nih, itu peristiwa E ya. Pas lagi buru-buru. Nah, alih-alih marah-marah, ngomel, itu kan respons umum ya. Bisa nggak kita pilih respons yang beda? Respon lain kayak apa? Mungkin dengerin sesuatu yang bermanfaat di mobil. Atau ya sekedar latihan sabar aja. Atau contoh lain, pas ngadepin presentasi penting yang bikin deg-degan, itu E. Bisa nggak kita fokus ke persiapan terbaik kita, penyampaian yang tulus, itu R, bukan malah kepikiran terus soal penilaian orang lain nanti gimana, itu O. Fokus ke R-nya ya. Iya, jadi gimana kalau kemenangan kecil kita tiap hari itu didefinisikan bukan sama hasil eksternal, tapi sama kualitas respons internal kita. Respons kita terhadap tantangan yang datang silih berganti itu. Pertanyaan reflektif yang bagus sekali. Dan itu membawa kita ke penghujung pembahasan mendalam kita kali ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Sama-sama. Pertanyaan untuk Anda bawa pulang. Di area mana dalam hidup Anda saat ini, Anda bisa mulai coba mendefinisikan ulang makna kepercayaan diri. Bukan lagi berdasarkan hasil yang nggak pasti atau banding-bandingin sama orang lain. Tapi berdasarkan sejauh mana Anda bisa kendalikan respon Anda. Sejauh mana Anda komitmen sama proses jadi versi terbaik diri Anda. Bagaimana kalau kemenangan terbesar Anda hari ini itu nggak diukur dari apakah Anda ngalahin orang lain atau capai target luar,
tapi dari bagaimana Anda memilih untuk merespon secara sadar terhadap apapun yang hidup lemparkan ke Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.